semangat kami adalah semangat kemandirian, karena ketika kita untuk ingin punya prinsip yang mandiri, tidak terombang-ambing oleh zaman ataupun kepentingan, kita harus punya prinsip, kita harus mandiri. Nah, ketika prinsip ini harus mandiri, otomatis harus ditopang dengan kemandirian finansial juga. Berjumpa kembali di Success Talk Total Quality Indonesia, masih bersama di channel YouTube Total Quality Indonesia, dan hari ini kita juga masih bersama dengan sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Edi Amin. Halo Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Afid, ya. Masih tetap semangat Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Nah Pak Edi ya, di kesempatan yang hari ini kita berbicara tentang inovasi Pak. Jadi inovasi apa yang sudah dilakukan Basmalah ini dari pertama berdiri sampai sekarang ini, inovasi apa aja Pak yang sudah diterapkan Pak atau sudah dilakukan Pak? Karena kami di retail, kami lebih banyak inovasi ke sistem, sekiranya sistem transaksi kita, sistem pengadaan kita, penjualan kita lebih baik dan efisien. Kemudian mengurangi barang yang loss, pencegahannya, loss and prevention kita perbaiki. Dan memang inovasi selama ini saya rasa kenapa kok penyerapannya tidak sesuai ekspektasi. Saya lupa bahwa inovasi yang utama itu sebetulnya ketika SDM kita sudah mumpuni atau punya skill yang bagus, sehingga keinginan itu tidak murni dari BOD saja, tetapi semuanya ada sumbangsih, ada dari karyawan juga. Ya, dari karyawan juga, dari bottom up itu ternyata lebih efektif, seperti itu Pak. Nah, inovasi apa lagi ya? Mungkin kalau saya kemarin mendengar, kalau saya lihat di Instagramnya Basmalah itu ada namanya e-mall Pak ya, betul kalau nggak salah Pak ya, di aplikasi Android ya? Oh ya, emal itu transaksi kita non tunai. Non tunai dengan aplikasi emal. Ke depan kami kembangkan lagi bukan emal Pak, tapi Basmalah Point atau BP. Jadi transaksi itu kita pakai poin, dan poin itu bisa ditransferkan juga antar customer. Poin itu didapat tidak secara top up, tetapi dari volume transaksi atau belanja voucher yang kita jual juga. Aplikasi itu bisa di-download di App Store, hanya saja ternyata butuh waktu 12 hari. Insya Allah dalam waktu dekat itu akan muncul di Play Store. Nama aplikasinya Be Customer, seperti itu. Namun yang untuk App Store masih belum Pak. Insya Allah ke depan, ya kita tapi lihat. keren Pak, keren. Jadi Basmalah punya aplikasi. Jadi itu semacam kayak aplikasi mobile yang kayak GoPay, kayak itu Pak ya? Oh tidak Pak, kalau GoPay sama OVO itu di emal Pak, seperti halnya emal. Tetapi kalau ini tidak, ini memang untuk internal di Basmalah. Seperti itu. Nama aplikasinya Be Customer. Kalau untuk supplier kita juga punya aplikasi juga namanya Be Supplier, seperti itu. Iya. Dengan aplikasi itu kita privilege kita dapat seperti ini. Kalau di Android ada Pak. Ini sudah muncul. Terus kemudian profilnya juga bisa diganti dengan foto sendiri, sehingga ke Basmalah tidak harus bawa uang, tetapi cukup dengan menunjukkan QR. Di sini muncul QR code, kemudian scan ke kasir. Disitulah nanti kasir akan memberikan privilege. Oh ini dapat harga yang bagus atau ini harga biasa, itu macam-macam sudah terset di situ. Oh semuanya harga sudah keluar di aplikasi semua Pak ya, harga-harganya? Harga itu menyesuaikan dengan profil customer, seperti itu. Kadang kan ada kita kerjasama juga dengan komunitas kan Pak.
kayak SMK seperti itu. Nah, promo kita lebih menyentuh kalau kita memang langsung ke customer experience-nya kena. Contohnya ketika ini kepala sekolah, ini guru, kan tentunya berbeda sentuhannya daripada dengan siswa yang sudah masif seperti itu. Kalau guru, loh itu kok gak bayar, kok langsung nyelonong. Bisa kita setting seperti itu karena nanti potongan akhir bulan misalkan seperti itu kan ada ya di history customernya ada seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali ya, sangat inovasi sekali Pak Edi ya. Ya Nah, semoga lancar Pak. Insya Allah bulan nanti kalau depan pas kita launching launching. kita bisa diundang Pak Edi ya, pas launching aplikasinya Pak Edi. Oh siap. Ya. Nah, Pak Edi, ini kan kita tahu saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri 4.0 ya. Seperti yang diterapkan di Basmalah sendiri pun, kalau saya lihat dari pemaparan Pak Edi ini juga menerapkan salah satu konsep dari revolusi industri 4.0. Betul Pak Edi ya? Ya, katanya seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Tadi kan kita di awal membahas terkait dengan konsep dari bisnis kita adalah bisnis syariah Pak. Bagaimana cara mengimplementasikan, walaupun ini sudah berbentuk aplikasi Pak, tapi tetap nilai syariahnya juga tetap ada di sana Pak. Itu bagaimana cara konsep yang dipakai Basmalah untuk mengatasi itu Pak? Iya, dalam setiap pengembangan atau inovasi, apalagi terkait dengan transaksi antara kami dengan konsumen itu kita minta fatwa. Di Sidogiri ada namanya forum fatwa yang memang itu khusus untuk Sidogiri, tidak ke MUI. Kira-kira kalau transaksi poin seperti ini gimana hukumnya atau syariahnya bahasanya teman-teman, halal enggak seperti itu. Kalau transaksi syariah itu kan yang penting tidak ada unsur gharar, penipuan atau maisir, judi, unsur gambling, tidak ada unsur-unsur seperti itu boleh. Sebetulnya seperti itu kaidah awalnya, asalkan tidak ada unsur gharar, maisir itu transaksi itu boleh. Hanya saja ketika diaplikasikan tentunya akan bahaya. Ini poin ini ngumpulnya di mana? Seperti itu kan banyak turunan-turunan fikihnya seperti itu Pak. Ya alhamdulillah ternyata kita sudah lolos dan bisa kita kembangkan sampai muncul di Play Store ini. Seperti itu. Sebetulnya kalau syariah itu sangat dinamis Pak, sangat dinamis sekali. Asalkan tadi itu tidak ada unsur gharar, gambling ataupun tidak ada penipuan, kemudian menegakkan prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, ya itu bisa, insya Allah boleh. Wah luar biasa sekali Pak Edi ya. Jadi kita mau beralih ke syariah nanti bisa dicoba Pak Edi untuk aplikasinya Pak Edi ya. Wah kami masih belajar Pak. Tadi kan kita sudah membahas inovasi terkait dengan mungkin kayak sistem dan sebagainya. Nah mungkin inovasi apa Pak Edi yang mungkin yang kita untuk ke customer kita. Kan customer kita kan mempunyai model yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Nah, inovasi apa yang mungkin ditawarkan dari Basmalah ini untuk mengantisipasi ini Pak, karakter-karakter orang yang berbeda-beda ini Pak, dan supaya mereka juga tentunya loyal dengan Basmalah, kembali lagi belanja ke Basmalah. Inovasi apa Pak yang dilakukan oleh Basmalah Pak? Iya, tadi itu Pak, kami juga belajar customer experience itu kita dalami. Contohnya selama ini kami belum pernah aware seperti halnya peritel lain yang sampai mengucapkan selamat ulang tahun, ada notis seperti itu, ada muncul. Dari situ kami mulai untuk saat ini ya, belajar semua data customer kita ternyata cukup banyak juga dan itu kita simpan di database, kemudian ada notifikasi ketika misalkan ada ulang tahun atau anniversary pernikahannya ataupun kita ada notis-notis lain yang pasti kita akan muncul itu promo biasanya. Promo kalau memang itu pasangan muda yang punya anak kecil ya terkait dengan kebutuhan bayi yang itu akan masuk. Kalau memang pekerja kantor atau guru ya kebutuhan ATK itu yang akan kita coba sentuh seperti itu Pak. Itu by system di aplikasi itu atau mungkin kita punya program sendiri Pak untuk customer seperti ini Pak? Dari aplikasi itu kita olah. Aplikasi yang
Ya, di customer tadi itu. Oh, big customer. Wah, keren sekali. Ya, Berarti ya. selain juga bisa kita poin-poin, kita juga bisa dapat promo Lebih, secara individu, Pak ya, untuk yang ya, berulang tahun, yang oke, anniversary dan sebagainya, Pak Edi ya. ya. Karena kami ingin lebih dekat ke konsumen kami. Wah, ini keren sekali Pak Edi. Ya, ya. Jadi memang penting sekali Pak Edi kita menyentuh customer kita walaupun sekedar kadang-kadang promo mungkin cuma berapa persen tapi itu akan Iya. selalu dikenang oleh customer kita Pak Edi. Ya, amin. Semoga, Pak. Basmala ini seperti apa? Progres pengembangannya Pak Edi? Eh, tahun depan kami ditarget buka 100 walaupun itu di luar kapasitas, tapi bismillah kami coba lakukan tantangan 100 itu, outlet kita Pak Edi ya? terima. Ya, kita terima tantangan itu dan kami yakin karena sekarang tidak seperti dulu ketika awal kami harus cari lokasi, ya alhamdulillah sekarang banyak orang yang menawarkan untuk kerjasama. Wah, Kerjasama buka di lahannya atau seperti apa. Konsep kerjasama kami ada sirkah, ada mudorobah. Kalau sirkah itu kita sama-sama invest di situ, bahkan kami juga membuka penyertaan dari warga sekitar, minimal 1 juta, maksimal 10 juta. 1 juta sudah punya outlet, Pak. Kan bisa dibayangkan daripada yang harus franchise sekian ratus juta. Oh, Makanya berarti buka outlet cuma 1 juta Pak, satu buka outlet satu. tidak, Pak. Kalau FS-nya ya sekian M. Cuma Oh, kami membuka kesempatan warga sekitar yang ingin memiliki saham atau andil di outlet oh, tersebut. oh Seperti itu. sahamnya. Ya 1 juta, maksimal 10 juta. Kalau mudorobah, full kebutuhan modalnya ditanggung oleh pemilik lokasi. Wah, Seperti itu. berarti Nah, targetnya ini 100 Pak ya, tahun ini Pak. seperti itu kayaknya seperti itu. Walaupun kami terus evaluasi Ya. dari pola kerjasama tadi itu tentunya masyarakat lebih senang ketika belanja di tokonya sendiri, kemudian uangnya kita punya database sendiri, jadi bisa dilihat simpanannya berapa, kemudian pertambahan laba mau diambil atau ditambahkan itu sudah bisa dilihat juga by sistem. Kalau dulu kita harus cek ke rekening bank, sekarang tidak usah seperti itu. Wah, luar keren-keren. Oke. Ini pastinya luar biasa sekali Pak ya. Saya doakan semoga target untuk nambah 100 outlet segera terwujud Pak Edi ya. Amin, amin. Amin. Nah, Pak Edi, ini menyikapi pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita inovasi sudah, sistem sudah, ke customer sudah. Nah, sekarang di internal kita sendiri Pak Edi, di SDM kita ya. Kita kan kemarin waktu kunjungan di sana sudah terbentuk namanya Agent of Change Pak Edi ya. Ya. Agen perubahan di Basmalah sendiri. Nah, seberapa penting Pak peran Agent of Change ini untuk mensupport contohnya target atau mungkin visi misi dari perusahaan Pak Edi? Saya rasa sangat penting sekali seperti halnya yang saya sampaikan di awal tadi bahwa keinginan BUD atau keinginan top manajemen tentu sangat berbeda sentuhannya atau hasilnya ketika itu memang bisa ditularkan sepenuhnya hingga bawah, hingga level bawah, Pak. Kalau dulu kan kita top down terus seperti itu. Kemudian sekarang kita rubah pola penyertaan atau sama-sama punya istilahnya teman-teman itu kan kerjasama, sama-sama kerja seperti itu. Tidak cuma perintah saja. Ternyata inilah yang menjadi semangat motivasi kenapa saya juga optimis ketika ditantang oleh pihak komisaris atau pengurus itu untuk buka atau nambah minimal tahun depan itu 100 outlet seperti itu, Pak. Kalau saya lihat memang kalau AOC dari Basmalah ini sangat Pak ya, sangat inisiatif sekali ya Pak Edi ya. Kemarin saya sempat lihat video-video yang mereka roadshow ya ke cabang-cabang kalau nggak salah Pak Edi ya. Ya, alhamdulillah. Itu kan kalau nggak salah habis pengeluaran, habis training dengan Total Quality, habis itu Ya. mereka langsung bikin kayak roadshow sendiri Pak Edi. Itu ceritanya bagaimana Pak Edi? Saya pun juga nggak habis pikir Pak, karena waktu itu ada pengajuan teman-teman biaya transportasi dan lain sebagainya. Mau kemana? Saya bilang gitu. Ya kita penularan Pak. Gitu. Awalnya saya juga nggak begitu yakin lah. Ternyata setelah dikirimi video teman-teman yang di Jember, waktu itu kebetulan saya juga ada rencana mudik Pak. Jadi
pingin lihat juga, ternyata nyampe sana sudah terlalu malam, teman-teman sudah pulang semua, tapi saya cukup bangga dengan mereka. Videonya yang ternyata efeknya juga bagus seperti itu. Itu di Jember, kemudian sampai ada 4 sesi kalau nggak salah, dan teman-teman terbiasa sepertinya setelah melewati 4 itu tambah pede lagi. Ini yang bagian AOC-nya. Kemudian dari penularan itulah yang dijadikan EO di masing-masing titik yang di horizon itu. Jadi ada AOC, ada EO-nya yang memang ini juga sekaligus mengkompori seperti itu. Jadi dipantik sedikit saja karena kompornya banyak langsung menyala gitu. Wah, keren-keren sekali. Nah, Ya. Pak Edi, teman-teman sekarang bagaimana Pak, teman-teman AOC ini dengan mungkin selain tadi program roadshow, mungkin ada program-program yang lain Pak yang mungkin mensupport perusahaan sehingga selain tercipta tadi yang semangat, budaya kerja juga tambah positif, itu bagaimana? Ada program yang lain nggak Pak? Sementara ini saya fokuskan semuanya ke migrasi sistem ini, kemudian kami minta support untuk sistem ini. Mau nggak mau, 2002, bulan 12 ini harus launching, kemudian Januari harus all basmalah sudah menggunakan sistem yang baru ini. Sehingga kita lebih efisien tentunya dalam hal operasional, juga distribusi barangnya juga bagus. Tadi itu yang lebih penting, kita memberikan touch experience konsumen yang lebih bagus lagi. Karena itu sebetulnya harapan saya ke situ. Dan ternyata teman-teman sudah siap karena tadi itu ada program AOC, jadi saya tidak seperti yang dulu lagi lah, seperti itu. Wah, Tinggal saya sampaikan poin-poin besarnya, teman-teman bisa menjabarkan dan bisa mengeksekusi dengan baik. Jadi memang kalau memang saya melihat AOC dari Basmalah ini memang sangat luar biasa Pak. Mereka inisiatifnya sangat luar biasa sekali, mereka sangat guyup. Yaitu yang saya lihat Pak ya, kalau saya ketemu tuh mereka gampang sekali membaur, gampang sekali mereka untuk berkomunikasi dan saling support itu sangat luar biasa sekali Pak Edi. Ya, Dari terima teman-teman kasih ini. Pak. Ya, terima kasih. Karena Nah, hanya di awal kan tidak seperti itu ketika datang. Saya sendiri juga agak jengkel ketika mau dimulai seperti itu. iya, tapi mungkin ada kesan sendiri Pak Edi mungkin dari perjalanan ketika kita pertama kali bertemu dengan Total Quality, mungkin yang mungkin tadi Pak Edi sempat bercerita ragu, ini orang-orang ini bisa nggak ya jadi mungkin agen of dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan singkat Pak, mungkin awal pertama kita pelatihan dulu kalau nggak salah di Pasuruan, di Tretas kalau nggak salah Pak ya, di Real Senior kalau nggak salah Pak ya. Ya, awalnya saya terkena virusnya Pak Yusuf itu ketika di Malang itu. Waktu itu kan present terkait dengan agen of change yang saya pikir saya butuh akselerasi di air mineral waktu itu, air mineral Santri. Pasar sangat terbuka lebar, saya butuh akselerasi sehingga saya upgrade tim saya. Alhamdulillah sekarang juga sudah bisa masuk Jakarta dengan lebih baik. Kemudian saya juga punya agenda besar, sebetulnya saya juga punya mesin yang jauh lebih besar dibanding Santri, karena saya tahu Basmalah ini outsource-nya sangat besar, outletnya juga besar, dan dalam posisi belum pernah dipanasi, saya paham gitu. Makanya ketika saya coba tarik ke mana senior, mereka kan juga berpikir untuk apa ke sini, mahal segala macam seperti itu di awal. Capek-capek awalnya kita giring ke hotel, wah enak ini kan gitu Pak, di hotel enak. Iya, Ternyata gitu, Pak. nggak tahunya nggak bisa tidur kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang juga teman-teman sudah sadar lah seperti itu, bahwa ketika ingin maju kita harus bersama dan tim harus kompak, arah harus jelas dan terukur sehingga kita bisa melakukan hal yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Edi. Semoga ini teman-teman AOC terus bisa membantu Pak Edi ya untuk mengembangkan Basmalah ini menjadi luar biasa lagi Pak Edi ya. Amin. Nah, Pak Edi terakhir mungkin ada pesan-pesan khusus atau untuk para pemirsa atau mungkin para
dari klien Total Quality, mungkin ada pesan khusus untuk Pak Edi supaya kita dalam mengembangkan sebuah perusahaan itu seperti apa sih lebih baiknya? Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak Edi? Saya masih sangat junior sekali Pak kalau bicara dengan perusahaan, tapi yang jelas investasi itu memang sangat jelas kelihatan kalau kita bangun sebuah gudang atau beli mesin yang terbaru, itu memang sangat jelas kelihatan. Akan tetapi alangkah sayang ketika inovasi tidak dilakukan untuk SDM. Karena apalah gunanya ketika mesin kapasitas nambah sekian kali lipat kalau ternyata marketingnya atau outsource personalnya rasa memilikinya kurang, etos kerjanya juga kurang baik, semangat kerjanya loyo, itu tiada fungsi. Untuk BEP mesin itu susah bisa dikatakan seperti itu. Tapi beda halnya ketika SDM ini ada pelatihan ataupun kita pompa semangatnya, tentunya untuk investasi yang tadi itu jauh lebih mudah dilakukan. Dan memang tidak tertara memang untuk SDM investasi SDM ini, tetapi rasa dan hasilnya bisa sangat kelihatan. Wah, luar biasa sekali Pak Edi. Sangat penting sekali selain ya, kita investasi mesin, kita itu. SDM Pak ya. Ya. Oke Pak Edi, terima kasih. Mungkin terakhir ya ada pesan khusus mungkin buat Total Quality Pak Edi. Enggak lah, kalau Total Quality sangat profesional sekali sehingga saya yakin apalagi pengalaman keluar masuk di perusahaan-perusahaan yang sangat besar, jadi pengalamannya ya sudah tidak diragukan. Makanya saya juga mempercayakan pelatihan ini ke Total Quality, karena saya pikir teman-teman juga butuh pengalaman gambaran seperti apa sih perusahaan yang sesungguhnya, kan seperti itu. Dan Total Quality sudah keluar masuk dan saya lihat jadi pengalamannya ya sudah tidak diragukan. Makanya saya juga mempercayakan pelatihan ini ke Total Quality, karena saya pikir teman-teman juga butuh pengalaman gambaran seperti apa sih perusahaan yang sesungguhnya, kan seperti itu. Dan Total Quality sudah keluar masuk dan saya lihat memang company profilnya juga sangat bagus sekali, sehingga itulah yang mendasari saya untuk menjalin kerjasama dengan Total Quality. Tetap semangat menebar kesuksesan. Oke, terima kasih banyak Pak Edi untuk apresiasinya. Ya, semoga sama-sama, silaturahmi tetap terjalin Pak Edi ya. Amin. Ya, kita saling support Pak Edi ya. Siap, ya Pak. Saling menimba ilmu Pak ya. Sama-sama. Oke, Pak Edi terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini Pak Edi meluangkan waktunya untuk berbagi cerita-cerita inspiratif kepada kita semuanya, tentunya pada pemirsa setia di rumah dan pada AOC di seluruh Indonesia Pak Edi. Terima kasih Saya Pak Edi. Mohon maaf Pak, tidak bisa memberikan sesuai yang ekspektasi dari Total Quality. Iya, luar biasa Pak Edi. Oke Pak Edi, saya akhiri ya, saya tutup dulu. Nah, tadi kita sudah mendengar sharing inspiratif dari Bapak Ahmad Edi Amin, bagaimana inovasi-inovasi yang beliau terapkan dalam toko Basmalah bukan hanya inovasi dari segi sistem, tetapi juga inovasi dari SDM. Jadi menurut beliau, SDM itu sangat penting, bukan hanya mesin. Jadi investasi yang paling besar adalah SDM. Tentunya adalah SDM yang unggul. Nah, para pemirsa yang saat ini sedang bergabung di channel YouTube Total Quality Indonesia, saya mengajak, ayo kita bantu channel ini untuk terus berkembang, terus semangat untuk menciptakan konten-konten motivasi yang sangat luar biasa dengan kita klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk kita bisa menerima update terbaru dari konten-konten motivasi dari YouTube Total Quality Indonesia, bisa klik tombol lonceng. Nah, kita juga hadir di media sosial, jadi kita bisa ada di Twitter, juga ada di Facebook, juga ada di Instagram. Bisa di follow dan kita juga bisa saling follow, kita bisa saling berbagi kebaikan di media sosial kita bersama. Nah, semoga hari ini kita mendapatkan manfaat, mendapatkan inspirasi dari apa yang kita bahas hari ini, dan semoga kita semuanya selalu sehat, selalu semangat, selalu positif, dan tentunya kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Oke, sekian dari kami. Apa kabar? Sukses!